أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر. يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. اللهم صل على سيدنا محمد خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Nabi kabar para jamaah sehat nggih? Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tiada putusnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Baik itu nikmat zahir maupun nikmat yang batin, baik itu nikmat yang kecil maupun nikmat yang besar. Semua nikmat itu harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti akan datang satu waktu di mana nikmat-nikmat ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala tentang setiap nikmat yang Dia berikan kepada kita. Kita menikmati nafas yang kita hirup setiap hari. Kita menikmati kehidupan ini, mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar. Suatu saat nanti akan dihisab di hadapan Allah. Maka sebelum kita sampai pada hari hisaban itu, maka hendaknya kita memperbanyak bersyukur kepada Allah dengan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang Allah. Salah satu cara untuk kita bersyukur, salah satu cara untuk kita berterima kasih kepada Allah adalah dengan kita memperbanyak zikir mengingat Allah. Terutama zikir ketika kita selesai melaksanakan sholat. Jangan karena ada urusan, karena pekerjaan, lalu kemudian kita meninggalkan zikir selesai sholat. Biasanya selesai sholat, itu imam di depan memandu kita untuk berzikir. Mulai dari la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Lalu kemudian bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, kemudian bertakbir 33 kali. Boleh dilanjutkan dengan la ilaha illallah 33 kali atau cukup sekali saja. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang mengamalkan zikir ini selesai sholat, maka meskipun ia tidak berangkat melaksanakan ibadah haji, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang beribadah haji dan umroh taman. Sebagaimana pahala yang didapat orang yang haji dan umroh, seperti itulah pahala yang didapatkan orang yang berzikir Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 1 kali. Jadi berapa totalnya? Jadi 100 zikirnya. Jangan tinggalkan nggih, selesai kita sholat kalau kita ingin mendapatkan pahala yang sama besarnya dengan orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Salawat serta salam kita aturkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat menghidupkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat bersalawat untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat yang menyebutkan di mana Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama besar
Beliau dilahirkan di negeri Basrah sehingga beliau dinamakan dengan Al-Basri karena beliau lahir di Basrah yang sekarang dinamakan dengan Irak. Ulama yang sangat terkenal. Beliau adalah ulama yang alim. Selain beliau ulama yang alim, beliau adalah seorang wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah pemimpin para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Suatu ketika beliau dalam keadaan tidur lalu bermimpi. Dalam mimpi beliau melihat ada orang yang di makbarah, ada orang yang berada di alam barzah, itu dalam keadaan disiksa. Dia mendapatkan siksaan sehingga orang itu kesakitan dan merintih di alam kuburnya. Ia menangis sampai tangisannya membuat orang yang mendengarkan tangisan itu bersedih. Karena orang yang di dalam kubur itu sedang mengalami penyiksaan. Maka kemudian terbangunlah Imam Hasan Al-Basri dari tidur beliau. Lalu kemudian keesokan malamnya beliau bermimpi kembali. Beliau bermimpi menyaksikan orang yang sama di dalam kuburnya, di alam barzahnya, tapi berbeda keadaannya. Di malam ini beliau memimpikan beliau dalam keadaan sedang tersenyum, dalam keadaan mendapatkan kebahagiaan, dalam keadaan mendapatkan kenikmatan kubur. Maka heranlah Imam Hasan Al-Basri, wahai Tuhan, bukankah kemarin malam aku melihat engkau dalam keadaan menangis? Aku menyaksikan engkau dalam keadaan merintih karena kesakitan mendapatkan azab kubur. Apa yang menjadikan engkau pada malam hari ini menjadi begitu berbahagia? Engkau mendapatkan kenikmatan kubur. Dalam waktu sekejap engkau berpindah dari nikmat, dari azab mendapatkan nikmat Allah, dari siksa engkau mendapatkan kebaikan Allah di dalam kubur ini. Apa yang menjadikan engkau mendapatkan kebaikan ini? Maka kemudian orang yang mendapatkan siksaan, yang berubah mendapatkan nikmat dalam kubur mengatakan, wahai Tuhan, kemarin telah datang ke kuburan ini berziarah. Orang yang berziarah itu datang ke makbarah kami. Ketika dia berziarah, dia membaca satu salawat. Ketika dia selesai membaca salawat itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan barakah dari salawatnya itu. Kami yang mendapatkan azab di dalam kubur ini dipindahkan oleh Allah Ta'ala mendapatkan nikmat dan mendapatkan syafaat karena salawat orang yang berziarah kubur itu. Maka kemudian Imam Hasan Al-Basri bertanya, apakah salawat yang dibaca oleh orang yang ziarah kubur tersebut? Maka kemudian orang yang ada di dalam kubur itu mengatakan, orang itu membaca salawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Karena orang itu membaca salawat tibbil qulub, maka kami yang mendapatkan siksaan di alam barzah ini dipindahkan oleh Allah dari azab mendapatkan nikmat. Kira-kira salawat tibbil qulub bid'ah atau tidak? Salawat tibbil qulub bid'ah? Salawat tibbil qulub baik apa buruk? Baik. Bermanfaat atau tidak? Riwayatnya jelas. Imam Hasan Al-Basri bermimpi melihat orang disiksa jadi dapat nikmat gara-gara seseorang ziarah kubur baca salawat itu. Ada tuntunannya? Ada yang kasih contoh? Ada ulama yang mengamalkan? Maka silakan diamalkan. Andai seluruh dunia mengatakan itu bid'ah, maka tetaplah berjalan di atas jalannya para ulama dan aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan tinggalkan salawat ini, perbanyak bersalawat agar kita semakin dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah sedikit pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama mempelajari satu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Ayat ini berkaitan dengan ibadah haji, yang kebetulan kita sekarang sedang berada di bulan-bulan haji, di mana saudara-saudara kita yang sudah berangkat, ada yang belum berangkat, sebentar lagi akan berangkat melaksanakan ibadah haji. Insya Allah nanti dengan kita
membaca, mempelajari ayat ini, ada beberapa rahasia agung yang akan kita pelajari nanti di dalam ibadah haji, agar kita mengerti bahwa ibadah haji itu bukan sekedar keluar rumah meninggalkan rumah berangkat ke Mekah. Agar kita memahami ibadah haji itu bukan ibadah jalan-jalan. Agar kita memahami apa esensi, apa hakikat, apa sir yang terkandung di dalam ibadah haji, sehingga kita mengagungkan wa may yu'azzim sya'airallah, siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, dan haji adalah merupakan syiar dari syiar-syiarnya Allah. Yang bacakan ayatnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 197. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa la taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa wattaqun ya ulil albab. Perhatikan, al-hajju ashhurun ma'lumat. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah haji ini pada bulan-bulan yang sudah dimaklumatkan oleh Allah. Bulan-bulan tertentu di mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan dilaksanakannya ibadah haji. Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa yang Allah perkenankan dia untuk melaksanakan ibadah haji pada bulan tersebut, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, janganlah ia mengucapkan kata-kata yang buruk. Mohon diperhatikan ini, mohon diperhatikan. Sejak seorang hamba mengeluarkan hartanya lalu ia mendaftarkan diri untuk menjadi jamaah haji, maka sejak saat itu ia memasuki dimensi Rabbani yang berbeda. Orang yang mendaftarkan diri melaksanakan ibadah haji, ia mengeluarkan harta. Sejak ia berniat, sejak ia mendaftarkan diri akan melaksanakan ibadah haji, maka pada saat itu orang itu berada dalam pengawasan dan tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah taala jadikan ucapan orang yang akan melaksanakan ibadah haji menjadi ucapan yang makbul, menjadi ucapan yang didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak seseorang berniat untuk berangkat melaksanakan ibadah haji, saat itulah dia mulai berlatih untuk menjaga ucapannya, karena mulai saat itu ucapannya menjadi doa yang dikabulkan Allah. Oleh karena itu Allah ingatkan, fala rafatha, jangan sampai orang yang sejak ia mendaftar haji sampai ia melaksanakan ibadah haji, jangan sampai ia mengatakan ucapan-ucapan yang buruk. Apalagi kalau sudah melaksanakan ibadah haji, ucapannya berubah jadi ucapan buruk, kadang menggosip, kadang bercerita yang tidak-tidak. Maka jaga lisan ketika kita melaksanakan ibadah haji. Ucapkan kalimat-kalimat thayyibah, basahi lisan kita dengan zikir. Ucapkan kata-kata yang tidak akan kita sesali nanti di kemudian hari. Jangan ada yang mengatakan, wah dia mampu lalu haji. Jangan katakan itu. Jangan katakan yang sakit, yang mele lalu haji. Jangan pernah mengucapkan kata-kata yang nanti akan kita sesali. Bahkan oleh orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, berhati-hati berkata-kata, karena kata-kata orang yang melaksanakan ibadah haji dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pelupus yang sering dengar cerita, ada orang yang melaksanakan ibadah haji keceplosan, dia mengucapkan kata-kata, Allah kabulkan ia di tempat tersebut. Ada salah seorang jamaah haji mengatakan, Ustaz, di mana ini burung dara ini buang kotoran, katanya. Di mana dia meletakkan kotorannya oleh burung dara tersebut. Itu yang jadi pikirannya pada saat ia berangkat haji. Kontang kemudian burung dara itu terbang, lalu kemudian burung dara itu menjatuhkan kotorannya di atas kepala orang yang bertanya tersebut. Hati-hati ya. Maka orang yang melaksanakan ibadah haji, ucapannya dikabulkan oleh Allah. Usahakan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan mengucapkan kalimat-kalimat
buruk, yang mengandung kefasikan, yang mengandung maksiat kepada Allah. Jangan mengerjakan perbuatan yang mengandung kemaksiatan kepada Allah. Karena ibadah haji adalah ibadah menuju Allah, menyambut seruan Allah, menyambut panggilan Allah. Maka jangan selingi ibadah yang mulia itu dengan maksiat atau dengan suatu kemungkaran yang membatalkan nilai dan hakikat daripada ibadah haji tersebut. Kita kadang-kadang nanti dipancing oleh godaan-godaan, karena ketika kita akan berangkat melaksanakan ibadah haji, mulai dari rumah kita sudah digoda oleh keluarga, digoda oleh tetangga, yang laki digoda oleh janda, yang perempuan digoda oleh duda. Itu hati-hati. Bisa berubah niat kita, bisa batal ibadah kita. Maka fala rafasa wala fusuq, hindarilah perbuatan kefasikan, perbuatan maksiat yang bisa membatalkan makna dan esensi daripada ibadah haji yang akan kita laksanakan. Wala jidala fil hajj, jangan suka berdebat ketika kita melaksanakan ibadah haji, terutama kalau berangkat suami istri. Biasanya suami istri kalau pergi berangkat melaksanakan ibadah haji, keluar karakter aslinya pada saat melaksanakan ibadah haji. Istri suka ngomel kepada suami, kadang suami suka marah kepada istri, suka berdebat, urusan makanan debat, urusan ibadah debat, urusan segala hal debat, bahkan urusan cemburu kepada pasangan itu akan terjadi pada saat orang melaksanakan ibadah haji. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita, jangan sampai terjadi perdebatan di dalam haji, jangan ada cekcok, jangan ada keributan. Pokoknya ketika ada ujian pada saat kita melaksanakan ibadah haji, maka pada saat itu sterilkan lisan kita dan hati kita daripada sesuatu selain Allah. Begitu ada ujian, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Makanya kemana-mana usahakan nanti bawa tasbih supaya kita bisa tetap istighfar, supaya kita tetap bisa menghadirkan zikrullah ketika ada godaan-godaan pada saat melaksanakan ibadah haji. Wa la taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Apa yang kalian lakukan berupa kebaikan, ya'lamuhu Allah, Allah mengetahui kebaikan itu. Jadi sekecil apapun kebaikan kita, Allah mengetahui kebaikan kita. Apa maksud dari ayat ini? Kadang-kadang kita kalau berangkat haji maunya selfie, lagi di pesawat selfie, benar tidak? Lagi kemudian pakai kain ihram selfie, kemudian lagi di Ka'bah orang lagi fokus pada berdoa munajat kepada Allah, bawa gimbal kemudian sambil keliling Ka'bah sambil selfie, sambil bikin video. Ini kebanyakan kita. Allah menegur kita dengan ayat ini, wala taf'alu min khairin ya'lamullah. Gak perlu manusia ini tahu amal kita, gak perlu manusia tahu apa yang kita lakukan. Yang perlu kita tanamkan adalah setiap amal yang kita lakukan, yang mengetahuinya adalah kita beribadah untuk siapa? Untuk Allah atau untuk manusia? Meskipun seluruh manusia tidak mengetahui kita melaksanakan ibadah haji, tapi Allah mencatat setiap amal kebaikan yang kita lakukan. Maka khusus bagi jamaah haji yang nanti melaksanakan ibadah haji, ketika melakukan ibadah, sterilkan seluruh ibadah kita dari penggunaan handphone. Lebih bagus. Jadi pada saat ibadah khusus munajat kepada Allah, munajat. Jangan kemudian nanti pas munajat berdoa minta orang lain, Pak tolong foto saya dong Pak, misalnya begitu ya. Videokan saya, kemudian dia berdoa. Nah, jangan seperti itu, karena ibadah haji ibadah yang mulia. Kemarin sempat kita ditegur oleh pemerintah Saudi. Ada kemarin ulama yang khutbah, di khutbah itu beliau sampaikan salah satu rukun hajinya orang Indonesia itu adalah foto selfie. Nah, ini jadi teguran buat kita. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah kalian, bawalah bekal untuk menyambut seruan Allah. Berangkat haji bawa bekal tidak? Bawa bekal? Bawa samu ketika melaksanakan haji? Bawa samu ketika kita umroh? Kita pasti membawa bekal. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, sebaik-baik bekal itu adalah bertakwa kepada Allah. Percuma orang membawa uang yang banyak, percuma orang membawa real yang banyak, percuma dia bawa dolar yang banyak, percuma dia bawa harta yang banyak, kalau ternyata dia berangkat haji
haji umrah tidak ada takwa di dalam kalbunya. Orang yang paling bagus bekalnya adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Semakin ia bertakwa kepada Allah, maka akan semakin baik bekal yang ia bawa menghadap Allah. Karena perjalanan ibadah haji adalah perjalanan ibadah yang agung, mendekat menghadap kehambaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bekal terbaik apa dulu? Takwa kepada Allah. Jadi bekal terbaik itu takwa, dan ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Kalau dia belum berangkat haji, dia sering ke majelis ta'lim. Orang yang bertakwa itu sering melaksanakan salat fardu berjamaah di masjid. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang ringan tangannya berzakat dan bersedekah. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang rajin berpuasa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang dekat dengan Al-Quran. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang tidak putus lisan dan kalbunya berzikir menyebut nama Allah. Itu orang yang bertakwa. Maka persiapkan bekal ketakwaan sebelum kita berangkat melaksanakan ibadah haji, agar ketika kita berangkat melaksanakan ibadah haji, di sana ketakwaan kita semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, wattaquni ya ulil albab, dan takutlah kalian, bertakwalah kalian wahai ulil albab, wahai orang-orang yang memiliki qalbu. Takut dan bertakwalah kalian kepada Allah, agar semua ibadah kita ini menemukan makna dan rahasia ketika dilaksanakan. Ibadah haji ini adalah merupakan ibadah yang sama levelnya dengan ibadah yang lain, seperti syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Karena dia termasuk salah satu dari rukun Islam yang 5. Rukun Islam yaitu syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Maka haji memiliki makam yang sama dengan syahadat, memiliki makam yang sama dengan salat, memiliki makam yang sama dengan zakat dan puasa. Maka ibadah haji adalah merupakan ibadah yang agung, yang menjadi penyempurna dari 5 rukun Islam. Rukun haji ada berapa? Ada yang tahu rukun haji ada berapa? Rukun haji itu ada 6. Yang pertama rukun haji itu adalah ihram. Jadi pada saat kita menggunakan paket ihram, di sana kita berniat. Jadi ihram dan niat menjadi satu. Ihram yang pertama. Yang kedua rukun haji itu adalah wukuf di Arafah. Yang ketiga rukun haji itu adalah tawaf mengelilingi Ka'bah. Rukun haji yang keempat adalah lari kecil dari Safa ke Marwah, yaitu sa'i. Rukun haji yang kelima adalah tahallul, memotong sebagian rambut atau seluruh rambut bagi laki-laki boleh. Yang keenam rukun haji itu adalah tertib. Tidak boleh sa'i di luar baru tawaf, ya, harus tertib. Yang jelaskan satu-satu dulu. Apa makna dari pelaksanaan ibadah haji? Ibadah haji ini adalah merupakan ibadah yang mengingatkan kita pada proses perjalanan hidup manusia dari alam ruh sampai ke alam akhirat. Oleh karena itulah, ketika seseorang melaksanakan ibadah haji, maka pada saat ia sudah mulai mengambil miqat, kemudian ia memasang kain ihram manusia itu sama. Tidak boleh ada yang menggunakan kain ihram yang berjahit. Kain ihram itu ada 2, ada yang dikenakan di pinggang kita dan ada yang diselempang nanti di bahu kiri kita. Ada 2 kain ihram yang digunakan oleh laki-laki. Kalau perempuan boleh berpakaian, yang penting tidak menutup wajah dan tidak menutup telapak tangan, itu bagi wanita. Tapi kalau bagi laki-laki, kain ihramnya adalah 2 kain putih yang tidak berjahit. Apa makna dari berpakaian dengan pakaian ihram? Maknanya adalah sebenarnya ibadah haji ini adalah ibadah menuju kematian. Ibadah haji ini adalah ibadah meninggalkan dunia. Ibadah haji itu adalah ibadah memutihkan diri kita daripada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang sudah menggunakan kain ihram, ia selempangkan kain ihram, ia gunakan kain ihram, maka pada saat itulah haram baginya untuk mengingat, haram baginya untuk bergantung, haram baginya untuk memikirkan selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya dinamakan dengan kain. Maka ibadah haji itu adalah ibadah menuju Allah, meninggalkan dunia, meninggalkan makhluk untuk menuju Khalik, meninggalkan rizki untuk menuju zat
melupakan segala yang hidup untuk menuju zat yang maha hidup, maka ketika seseorang melaksanakan ibadah haji, ia sedang berarti menuju alam kematiannya untuk meninggalkan segenap urusan dunianya. Sudah tidak ada dunia dalam kalbu orang yang melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu dulu tradisi kita ya pada masa dulu sebelum masa-masa kita, itu orang tua kita kalau mau berangkat haji dulu, itu jauh-jauh hari 3-4 bulan itu mereka sudah terus ke masjid, terus mengaji, terus mereka belajar. Rumah-rumah mereka dihias. Lalu kemudian ketika sudah dekat waktunya 2-3 bulan akan melaksanakan ibadah haji, dihidupkan di rumahnya bacaan zikir, dihidupkan bacaan Al-Quran, dihidupkan selakaran. Begitu berangkat melaksanakan ibadah haji, jamaah berkumpul di masjid, semua orang kampung berkumpul di masjid untuk selakaran mendoakan berangkatnya orang yang melaksanakan ibadah haji. Kenapa mesti didoakan? Dan kenapa mesti orang yang berangkat melaksanakan ibadah haji harus menangis? Padahal dia sedang menuju Allah. Kenapa dia menangis? Karena ibadah haji ini adalah ibadah meninggalkan dunia menuju Allah yang memiliki dunia dan akhirat. Maka ketika sudah pakai pakaian ihram, sudah tidak boleh lagi mengingat urusan-urusan dunia. Maka orang yang akan mabrur hajinya adalah orang yang bisa melepaskan kalbunya dari ikatan dunia. Dia ikhlas, saya sedang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna dari ihram yang pertama. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua adalah wukuf di Arafah. Nanti pada tanggal 9 ya, pada tanggal 9 Zulhijjah, semua jamaah haji mesti berkumpul di padang Arafah, yang mana padang Arafah itu adalah miniatur. Padang Arafah itu adalah gambaran sederhana dari padang mahsyar, bahwa sebagaimana manusia dikumpulkan di padang Arafah dengan pakaian yang putih, presiden sama menggunakan kain ihram, rakyat jelata menggunakan kain ihram, orang miskin menggunakan kain ihram, orang kaya menggunakan kain ihram. Tidak ada yang warnanya biru, tidak ada yang warnanya merah, tidak ada yang warnanya kuning. Semua berwarna putih berada di padang Arafah. Seperti itulah nanti kita semua akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di padang mahsyar, di mana di padang mahsyar itu nanti tudilas syamsu ilal khalqi hatta takuna kamigdaril. Pada saat itulah matahari didekatkan oleh Allah Ta'ala di atas kepala manusia. Jarak kepala manusia dengan matahari hanya 1 mil saja. Di padang mahsyar itulah Allah Ta'ala mendekatkan matahari. Maka pada saat itu fayakunun nasu ala qadri amalihim fil arafi. Keringat manusia ditentukan oleh amalnya. Ketika kita berdiri nanti di padang mahsyar, keringat kita bercucuran. Keringat manusia ditentukan oleh amalnya. Siapa yang dulu di dunia sedikit zikir, sedikit amal saleh, banyak maksiat, maka ketika nanti dia di padang mahsyar, baginda Nabi disebutkan ada orang yang tenggelam sampai mata kakinya, ada orang yang tenggelam oleh keringatnya sampai lututnya, ada orang yang tenggelam sampai pinggangnya, bahkan ada orang yang tenggelam sampai mulut-mulutnya, sampai kepalanya, tenggelam oleh keringatnya sendiri karena dahsyatnya nanti di padang mahsyar. Manusia berdiri di padang mahsyar itu setelah hari akhirat. Dia berdiri hanya setelah hari nanti kita di padang mahsyar. Tapi setelah harinya di padang mahsyar itu adalah seumpama kita berdiri 500.000 tahun. Karena satu hari di padang mahsyar miqdaru 50 alfasana. Dalam ayat yang lain miqdaru alfasanatin mimma ta'udun. Satu harinya di padang mahsyar kita ada di sana seumpama alfasanatin mimma ta'udun, 1000 tahun lamanya kita berdiri. Maka 500 tahun kita akan berdiri di padang mahsyar. Bisa berdiri di padang mahsyar 500 tahun? Mungkin berdiri di masjid ini 5 jam saja kita tidak akan mampu. Di padang mahsyar berapa lama? 500. Kita akan berdiri di padang mahsyar 500 tahun. Sementara matahari didekatkan oleh Allah Ta'ala di atas kepala kita hanya 1 mil saja. Lalu setiap manusia yang kita lihat kiri dan kanan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada saat di padang mahsyar itulah saudara meninggalkan saudaranya, ibu meninggalkan anaknya, ayah meninggalkan anaknya, anak meninggalkan orang tuanya,
kekasih meninggalkan kekasih yang dicintainya. Tidak ada orang yang sanggup memberikan syafaat pada manusia ketika ia berada nanti di padang mahsyar. Pada saat itulah yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Tidak ada orang yang dapat nolongin orang lain, enggak ada. Ayah enggak bisa nolong anak, anak enggak bisa nolong ibu, ibu enggak bisa nolong anak, kekasih enggak bisa nolong kekasihnya. Saat itulah manusia sibuk dengan amalnya sendiri, lalu setiap manusia menangis, bahkan tangisan manusia sampai menjadikan ia tenggelam nanti di padang mahsyar. Menangislah kita nanti di padang mahsyar. Saking dahsyatnya yang dinamakan dengan padang mahsyar, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pelajaran, hei kalian manusia, aku undang kalian untuk melaksanakan ibadah haji. Datanglah kalian wukuf di padang Arafah agar kalian ingat seperti inilah kalian nanti akan berkumpul di padang mahsyar. Jadi di padang Arafah itulah kita belajar mengingat. Bayangkan nanti ketika kita zikir, ketika kita salat di padang Arafah, ketika kita membaca Al-Quran di padang Arafah, bayangkan, hadirkan suasana kita berada di padang mahsyar. Itulah pelajaran yang Allah Ta'ala berikan dengan kita wukuf di padang Arafah. Lalu kemudian rukun haji yang ketiga adalah tawaf. Berapa kali kita tawaf berkeliling Ka'bah? Kita tawaf berkeliling 7 kali berkeliling Ka'bah. Bahwa kita tawaf itu bukan tanpa alasan. Tawaf itu bukan hanya ritual kita berjalan dan berlari kecil mengelilingi Ka'bah, bukan. 3 putaran pertama kita dianjurkan berlari-lari kecil. Sisanya putaran keempat, kelima, keenam, dan ketujuh kita boleh berjalan. Tapi putaran pertama, kedua, dan ketiga usahakan berlari-lari kecil mengelilingi Ka'bah. Maka ketika kita tawaf mengelilingi Ka'bah, Allah sedang mengingatkan kita, hei manusia, sesungguhnya kalian aku ciptakan dalam keadaan tawaf. Dulu ketika kalian berada di alam ruh, kalian tawaf. Ketika kalian berada di alam janin, kalian tawaf di dalam perut ibu kalian. Bahkan kalian tawaf dengan miliaran sel yang saat itu akan terpilih menjadi manusia. Bahkan dalam kehidupan kalian sehari-hari kalian melakukan tawaf. Ada 7 hari 7 malam, ada 7 lapis langit, 7 lapis bumi, ada 7 samudra yang luas. Di dalam 7 hal tersebut kalian setiap hari melakukan tawaf dalam kehidupan kalian. Bangun di waktu pagi, tidur di waktu malam, bangun di waktu pagi, tidur di waktu malam. Terus manusia tawaf dalam kehidupannya. Seluruh amal manusia ini adalah tawaf, benar tidak? Seluruh amal kita adalah tawaf. Buktinya apa? Kemarin kita sarapan, besok kita sarapan lagi. Sekarang kita makan malam, besok kita makan malam lagi. Itu namanya tawaf. Peristiwa yang berulang itu namanya tawaf. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengingatkan kita, hei manusia, ketika kalian tawaf dalam kehidupan kalian, jangan jadikan dunia sebagai pusat orbit tawaf kalian. Ketika kalian hidup 7 hari dalam 1 minggu, 7 hari dalam 1 pekan, 7 hari dalam 1 Jumat, berulang-ulang kehidupan kalian, janganlah kalian tawaf menjadikan dunia sebagai pusat orbit kehidupan kita. Paham maknanya? Kita setiap hari bangun pagi pulang malam untuk mencari rezeki, betul tidak? Betul tidak? Setiap pagi kita bangun, malam hari kadang kita pulang, bahkan ada yang nggak tidur malam-malam, bahkan ada yang nggak pulang-pulang demi mencari rezeki, demi mencari dunia. Ada yang mencari harta, ada kemudian yang mencari jodoh, ada yang mencari pangkat dan jabatan sampai melupakan ibadah. Lebih banyak waktunya untuk mengejar dunia. 7 hari 7 malam dalam kehidupan 1 minggunya ia habiskan untuk mengejar dunia, ia lupakan Allah. Maka dengan tawaf Allah menegur kita, hei hamba-hambaku, cukup sudah kalian jadikan dunia sebagai pusat orbit kehidupan kalian. Sekarang saatnya kalian menjadikan aku sebagai pusat orbit kehidupan. Kalau selama ini kalian mencari rezeki lupa kepada yang memberi rezeki, maka dengan tawaf ini ingatlah bahwa sesungguhnya yang kalian cari adalah sang pemberi rezeki. Jangan cari rizkinya. Cari siapa dulu? Cari yang beri rezeki. Kalian semua mencari dunia, yang nyari harta, yang nyari pangkat, yang nyari jabatan, yang nyari segala macam yang dicari di dunia. Jangan cari dunianya dulu, tapi cari siapa dulu? Cari pemilik dunia, yaitu Allah. Kenapa? Karena kalau dunia bisa hancur,
Karena kalau harta bisa hilang, karena pangkat dan jabatan bisa hilang dari kita, maka orang yang menjadikan dunia sebagai pusat orbitnya, hancur dunia maka hancurlah dirinya. Paham maksudnya ini? Jangan bergantung pada dunia, jangan menyembah dunia, jangan memuja-muja dunia, jangan hidup kita dari dunia ke dunia, jangan hidup kita dari dunia untuk dunia setiap harinya. Karena dunia ini hancur, yang maha kekal adalah Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang ada ini fana, yang maha kekal adalah Allah. Maka siapa yang layak jadi pusat orbit kita? Siapa? Allah. Oleh karena itu tiang sering ingatkan belum untuk baca zikir ini. Ikuti tiang. Bismillah, wa billah, wa minallah, wa ilallah, wa alallah, wa fillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nah, nanti setiap lungguh keluar rumah, apapun aktivitasnya, bangun pagi mau kemana saja, usahakan untuk membaca Bismillah, wa billah, wa minallah, wa ilallah, wa alallah, wa fillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ini makna daripada tawaf. Jadi maksudnya adalah jangan jauh dari Allah, dekati Allah, berputarlah mendekat kepada Allah, maka kita akan dilindungi, akan dibantu, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun berikutnya, rukun yang keempat adalah sa'i dari Safa ke Marwah. Sa'i dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Berlari-lari kecil dari Bukit Safa dan Marwah mengingatkan kita satu peristiwa yang terjadi pada ibundanya Nabi Ismail alaihissalam, yaitu Sayyidah Hajar, di mana ketika Nabi Ismail kecil ditinggalkan oleh ayah kandung beliau Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya dan anaknya di padang tandus nan gersang. Tidak ada pohon, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada rumah. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan Sayyidah Hajar dan Nabi Ismail kecil alaihissalam di satu lembah di antara Bukit Safa dan Marwah. Maka kemudian ketika Nabi Ismail kecil dalam kehausan, ayahnya tidak ada di sana, yang ada hanya mereka berdua. Maka ibundanya yaitu Sayyidah Hajar menyaksikan anaknya yang kehausan. Lalu pada saat itu ia berupaya untuk mencari apa? Ia mencari air. Lalu kemudian ia bergerak dari Bukit Safa ke Marwah, bergerak dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, terus berpulang. Dapat airnya? Dapat airnya? Dapat? Tidak ditemukan airnya oleh Sayyidah Hajar ketika ia berjalan kecil, berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Lalu kemudian di akhir dia baru ingat, kenapa beliau tidak menemukan air? Karena yang beliau cari itu adalah air. Maka beliau tidak menemukan air karena yang dicari adalah airnya. Maka teringatlah dia untuk segera mencari yang memiliki air. Teringatlah dia untuk mencari yang memiliki dunia. Maka pada saat itulah, di detik-detik terakhir itulah, di gerakan yang ketujuh itulah, lalu Sayyidah Hajar tersadar bahwa yang harus dia cari itu bukan air, tapi yang dia cari siapa? Yang dia cari adalah Allah. Ketika ia mencari Allah, ia hadirkan Allah dalam kalbunya. Allah, 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 Allah. Dia hadirkan Allah dalam kalbunya. Allah, 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 Allah. Allahu ma'i, Allahu qaribun minni. Dia dekatkan Allah ke dalam kalbunya. Maka pada saat itu apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala datangkan air. Ketika Nabi Ismail menggerakkan tumitnya, maka dari tumit Nabi Ismail keluar air yang dinamakan dengan air Zam-Zam, yang mana air itu adalah air keajaiban, di mana di tengah padang pasir yang tandus tiba-tiba muncul mata air hanya karena tumit seorang anak kecil. Lalu kemudian air itu meluap sampai melimpah, sampai menjadikan negeri Arab itu sebagai negeri yang makmur. Bahkan sampai hari ini air Zam-Zam, bahkan sampai hari kiamat air Zam-Zam tidak akan habis. Kenapa? Disebabkan oleh ibundanya Nabi Ismail, itu Sayyidah Hajar, mencari Allah pemilik air, bukan mencari air. Maka siapa yang mencari dunia, dia tidak akan mendapatkan dunia.
Tapi siapa yang mencari pemilik dunia, maka dia akan mendapatkan Allah dan dia juga akan mendapatkan dunia. Maka kita dalam hidup ini sebenarnya dengan sa'i dari Safa Marwah, apa maksudnya? Jangan jauh dari Allah. Siapa yang kita cari dulu? Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala syariatkan salat kepada kita. Sebelum berangkat kerja pagi-pagi kita bangun tidur langsung salat subuh. Sebelum berangkat bekerja kita salat isyraq. Kemudian ketika kita bekerja di tempat kerja kita sholat duha. Lalu kemudian ketika kita lagi asik bekerja, sudah datang waktu untuk sholat zuhur, kita sholat zuhur. Lalu kemudian ketika kita asik beristirahat waktu zuhur, diingatkan kita sholat asar. Apa tujuannya? Agar kita dalam hidup ini tidak jauh dari Allah. Maka sa'i dari Safa Marwah adalah berlari-lari mencari apa? Mencari Allah. Ini yang perlu kita pahami. Kemudian berikutnya rukun yang kelima adalah tahallul, memotong rambut. Kalau bagi laki-laki dianjurkan lebih banyak lebih bagus, gundul lebih bagus. Kalau perempuan sedikit ya, minimal 3 helai ya, dipotong oleh perempuan. Itu pada saat tahallul. Apa makna tahallul? Makna tahallul itu adalah kita membersihkan segenap pikiran kita yang terlalu banyak memikirkan dunia. Kita selama ini terlalu banyak memikirkan dunia lupa akhirat. Kita terlalu banyak memikirkan harta, terlalu banyak memikirkan segala macam urusan-urusan yang berkaitan dengan dunia. Sedikit kita memikirkan akhirat, sedikit kita memikirkan bagaimana agungnya kekuasaan Allah. Sehingga dengan tahallul Allah Ta'ala mengatakan kepada kita, hilangkan, potonglah, cukurlah segala macam pikiran kamu tentang dunia. Sekarang letakkan pikiran tentang akhirat dan tentang Allah. Itu makna daripada ibadah tahallul. Maka inilah rahasia-rahasia dalam ibadah haji. Inilah rukun ibadah haji. Sisanya yang lain itu adalah merupakan wajib haji. Menginap di Muzdalifah, melontar jumrah. Jumrah itu dilontar batu. Melontar batu jumrah. Itu disunnahkan kita pilih batu. Pada saat kita menginap di Muzdalifah itu pilih batu. Batu yang kita ambil itu seukuran biji kacang. Jangan pilih batu yang besar. Lalu kemudian ketika kita lontar jumrah, sekarang iblisnya akan saya lempar ya. Ternyata yang kena adalah teman kita yang di depan. Nah, jadi hati-hati pilih batu ukuran yang inilah, yang ukuran yang bukan batu apung bukan, tapi batu yang memang terasa berat, ukurannya seperti biji kaca, itu yang kita pilih. Untuk Zumrah Aqabah kita mengambil 7 kita ambil dulu. Nah 7 itu lagi yang akan kita lempar. Sisanya kalau ada yang mau melontar jumrah berikutnya itu di tanggal 11, di tanggal 12, di tanggal 13. Boleh tanggal 11, boleh tanggal 12, cukup sampai di sana boleh. Tapi boleh juga sampai tanggal 13, masing-masing di tanggal 11, 12, 13 itu mengambil batu sejumlah 21 batu, itulah yang dilemparkan. Jadi total lontar jumrahnya beserta dengan Zumrah Aqabah itu totalnya 70 batu yang kita lemparkan. Tapi kalau sampai hanya hari ke-12 saja melontarnya, maka jumlahnya hanya 49 batu saja. Nah, paham di sini? Itu hukumnya wajib bukan rukun. Nah, jadi nanti insya Allah akan kita jelaskan. Mudah-mudahan dari sedikit penyampaian tadi bisa mengarahkan kita untuk memaknai ibadah haji, bahwa ibadah haji itu bukan ibadah jalan-jalan, ibadah haji itu bukan ibadah iseng-iseng, tapi ibadah haji itu adalah ibadah kembali kepada Allah, mengingat segenap peristiwa yang kita jalani dalam hidup, bahwa seperti itulah nanti kita akan menghadap keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada tambahan, jika ada teguran, jika ada usulan, jika ada pertanyaan, insya Allah kita diskusikan bersama-sama. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.